Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Di sini saya Gita Sopanadayanti serta rekan saya Frianingsih dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penerapan transaksi mudharabah, musyarakah, serta ijarah dalam perbankan syariah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama terkait aplikasi mudharabah di perbankan syariah. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Mudharabah diterapkan pada yang pertama, tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Yang kedua yaitu deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Yang ketiga yaitu pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Yang keempat atau yang terakhir yaitu investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus pula yang telah diterapkan oleh sahibul mal. Adapun contoh pembiayaan mudharabah, di sini diilustrasikan bahwa Pak Ahmad adalah mantan pegawai dengan jabatan terakhir sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Setelah berhenti bekerja, Pak Ahmad memutuskan untuk memulai sebuah usaha peternakan dengan jaminan tanah yaitu 50 meter persegi. Pak Ahmad mengajukan pembiayaan bisnis peternakan tersebut yang membutuhkan modal 50 juta kepada perbankan syariah. Kemudian, Bank Syariah menyepakati bahwa pembiayaan tersebut dengan kesepakatan nisbah 60/40. Setiap bulan, Pak Ahmad harus menyetorkan laporan laba rugi dan berbagai kesepakatan apakah dibayar sekaligus pada saat berakhirnya kontrak mudharabah atau dicicil. Di sini, dari transaksi ini dikatakan transaksi mudharabah. Hal ini dikarenakan modal dari usaha tersebut sepenuhnya berasal dari perbankan syariah. Sedangkan Pak Ahmad ini hanya bertindak sebagai pengelola. Adapun contoh transaksi mudharabah pada Bank BTPN Syariah, yaitu di sini pada PT Bank BTPN Syariah Terbuka melakukan penyerahan aset mudharabah senilai 700 juta sesuai akad kepada nasabah pada tanggal 3 Agustus tahun 2020. Manajemen bank memperkirakan 2% dari total piutang mudharabah tersebut untuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah. Adapun jurnal yang akan dicatat oleh Bank BTPN Syariah Terbuka yaitu pada saat penyerahan pada tanggal 3 Agustus tahun 2020. Di sini Bank BTPN Syariah ini akan mencatat jurnal yaitu piutang mudharabah sebesar 700 juta di debit pada persediaan sebesar 700 juta di kredit. Adapun untuk mencatat cadangan kerugian piutang sebesar 2% dari total piutang tersebut, maka Bank BTPN Syariah akan mencatat beban penurunan nilai piutang sebesar 14 juta diperoleh dari 2% dikalikan dengan 700 juta dan di kreditnya ada cadangan penurunan nilai piutang sebesar 14 juta pula. Selanjutnya kita beralih pada aplikasi musyarakah di perbankan syariah. Di sini implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah akan mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua yaitu modal ventura.
Di sini ada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi pada kepemilikan perusahaan. Musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap. Ini contohnya yaitu transaksi masyarakat pada Bank BRI Syariah Terbuka. Pak Ahmad telah menjalankan usaha restoran dengan modal senilai 100 juta. Pak Ahmad akan menjalankan usaha restoran dengan modal senilai 100 juta. Namun untuk memperbesar usahanya tersebut, Pak Ahmad sepakat untuk melakukan kerjasama dengan BRI Syariah untuk mendapatkan dana tambahan sebesar 100 juta. Adapun nisbah bagi hasilnya adalah 75% untuk pengelola dan 25% untuk Bank BRI Syariah. Pada bulan pertama, usaha tersebut memperoleh keuntungan bersih senilai 5 juta. Maka bagi hasilnya yaitu untuk Pak Ahmad sebesar 3.750.000 diperoleh dari 75% dikali keuntungan bersih yaitu 5 juta dan untuk BRI Syariah sebesar 1.250.000 diperoleh dari 25% dikali keuntungan bersih 5 juta. Sedangkan pada bulan lainnya disesuaikan dengan keuntungan pada bulan tersebut. Adapun jurnal yang akan dicatat yaitu di sini Bank BRI Syariah selaku mitra pertama akan mencatat jurnal yaitu investasi masyarakat pada kas masing-masing sebesar 100 juta dan Pak Ahmad selaku mitra kedua akan mencatat investasi masyarakat pada kas masing-masing senilai 100 juta dan untuk perusahaan bentukan tersebut akan mencatat kas pada debit sebesar 5 juta dan pada kreditnya akan mencatat DST Mitra 1 BRI Syariah 3.750.000 dan DST Mitra 2 Bank Pak Ahmad sebesar 1.250.000. Selanjutnya yaitu transaksi ijarah. Di sini berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembiayaan sewa ujrah tanpa diikuti dan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. PSAK ini mengatur untuk obligasi syariah atau suku yang menggunakan akad ijarah. Di sini adapun transaksi ijarah Bank BRI Syariah Terbuka yaitu seseorang meminjamkan atau menggadaikan mobilnya ke bank untuk mendapatkan pinjaman sebesar 100 juta rupiah. Hak guna mobil tersebut akan berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna mobil tersebut kembali ke nasabah. Di sini pada saat perolehan, Bank Syariah BRI Syariah akan mencatat jurnal sebesar aset ijarah yaitu 100 juta pada kas sebesar 100 juta. Baiklah, untuk penjelasan terkait dengan laporan keuangan pada lembaga syariah kaitannya dengan transaksi tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gifrianingsih. Kepada saudari Gifrianingsih dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifrianingsih dengan NIM A1C0190083 akan melanjutkan materi mengenai akad mudharabah musyarakah dan ijarah pada bank syariah. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Ita Sopana Dayanti, mengenai transaksi ketiga akad tersebut, dan selanjutnya saya akan menjelaskan ketiga akad tersebut pada laporan keuangan kedua bank. Di sini kami mengambil dua bank, yaitu yang pertama ada PT Bank BTPN Syariah Tbk dan juga PT Bank BRI Syariah Tbk. Untuk tahunnya kita memilih 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 19, dan 2020. Untuk tabungan mudharabah itu ada tabungan mudharabah pihak ketiga dan tabungan mudharabah pihak berelasi pada Bank BTPN Syariah Tbk. Dan untuk nilainya kita bisa lihat pada laporan keuangan pada
PT Bank BTPN Syariah, yaitu tepatnya di laporan posisi keuangan. Di sini ada namanya tabungan mudharabah. Teman-teman bisa lihat di sini tabungan mudharabahnya, ada tabungan mudharabah pihak ketiga dan pihak berelasinya. Di sini laporan keuangannya itu tahun 2018 sama tahun 2019. Tahun 2018 untuk tabungan mudharabah pihak ketiga diambil dari sini, dan untuk pihak berelasinya diambil dari sini. Nah, untuk nitunya yaitu jumlah dari tabungan pihak ketiga dan berelasi. Untuk tabungan mudharabah tahun 2019 diambil dari sini nilainya untuk pihak ketiga, dan untuk pihak berelasi diambil dari sini. Dan untuk totalnya yaitu jumlah dari tabungan pihak ketiga dan berelasi. Untuk tahun 2020 teman-teman bisa lihat juga di sini tabungan mudharabahnya. Tabungan mudharabah di sini untuk tahun 2020 yaitu sebesar 167,177, dan untuk tabungan mudharabah pihak berelasinya 112. Dan di sini untuk nitunya yaitu penjumlahan dari pihak ketiga dan berelasinya. Dan yang kedua itu untuk pembiayaan musyarakah pada PT Bank BTPN Syariah. Kita bisa lihat pada tahun 2018 dan 2019 untuk pembiayaan musyarakah masih di laporan posisi keuangan. Teman-teman, pada tahun 2019 di sana pembiayaan musyarakahnya tidak ada, tetapi pada tahun 2020 di sini dan tahun 2019 pembiayaannya ada. Nah, nilai pembiayaan musyarakah pada tahun 2019 diambil dari sini untuk pembiayaan musyarakah pihak ketiga, dan untuk cadangan kerugian penurunan nilainya diambil dari sini. Dan untuk nitu pembiayaan musyarakahnya yaitu selisih dari pembiayaan musyarakah dengan cadangan kerugian penurunan nilainya. Untuk tahun 2020 pembiayaan musyarakahnya, dan di sini ada nilai yang ini kita ambil dari pembiayaan musyarakah yang ini dan juga cadangannya yang ini. Ini sama saja untuk nitunya pembiayaan musyarakah itu selisih dari pembiayaan musyarakah pihak ketiga dengan cadangan kerugian piutangnya. Untuk selanjutnya yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk. Di sini ada piutang ijarah, ada pembiayaan mudharabah, dan ada pembiayaan musyarakah. Dan untuk tahunnya sama saja itu 3 tahun terakhir, di mana untuk piutang ijarah pada tahun 2018 itu tidak ada, tetapi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakahnya itu ada. Di sini untuk pembiayaan mudharabahnya ada pembiayaan mudharabah dan cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2018. Kita bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan untuk cadangannya bisa lihat di sini. Dan untuk tahun 2009 dan untuk selisihnya teman-teman bisa lihat dari sini untuk selisihnya. Dan untuk pembiayaan musyarakah yaitu di sini pembiayaan musyarakah sama saja nilai yang ini, nilai pembiayaan musyarakah kita ambil dari sini. Dan untuk cadangan kerugian penurunan nilainya dari sini. Begitu juga dengan selisihnya. Dan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sama saja untuk piutang ijarahnya. Kita lihat di atas untuk piutang ijarahnya masih di laporan posisi keuangan, dibagi menjadi dua yaitu piutang ijarah pihak ketiga dan cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang ijarah. Di sini pada tahun 2019 itu nilai piutang sewa ijarah itu diambil dari sini, dan cadangan kerugian penurunan nilainya itu diambil dari sini. Begitu juga dengan tahun 2020 untuk piutangnya diambil dari sini, dan cadangan kerugian penurunan nilainya diambil dari sini. Selanjutnya itu ada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Kita bisa tahu bahwa di sini pada laporan keuangan ada pembiayaan mudharabah
pembiayaan mudharabah yaitu ada dua, yaitu pembiayaan mudharabahnya dan juga pembiayaan mudharabah pihak ketiga, pembiayaan mudharabah pihak berrelasi, dan pembiayaan cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan mudharabah. Jadi kita tulis dulu ada pembiayaan di sini pada tahun 2020 di sini pada tahun 2020 kita konsumsi dan untuk ininya kita tinggal ada 5, dan untuk I-nya ada 194 untuk tahun 2019 itu ada 219,48 dan juga 194,638 dengan cadangannya yaitu 6,850. Ini nilainya untuk pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk pembiayaan musyarakahnya kita bisa ambil dari sini. Untuk ada pembiayaan masyarakat tahun 2020 tahun 2019. Untuk tahun 2019 itu ada ini ada 809 dengan cadangan kerugian piutangnya dan ini untuk pembiayaan masyarakat. Mungkin sekian dari presentasi dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membedakan antara akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.